Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanam tanaman dalam pot memberikan kita kemudahan dalam perawatan, di mana kita tidak perlu menggali tanah, menyiangi atau membersihkan tanah. Selain itu, ini adalah solusi bagi yang di perkotaan dengan minim tanah terbuka dan ingin tetap menyalurkan hobi berkebunnya. Saat menanam dalam pot, masa depan tanaman sangat bergantung pada media tanam yang dipakai. Kesalahan membuat media tanam pot akan berdampak pada buruknya pertumbuhan tanaman dalam jangka panjang. Bahkan tidak jarang efeknya langsung terlihat hanya hitungan hari atau minggu pasca tanam. Seperti daun mendadak layu, kering, rontok, hingga berujung kematian. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Lalu, bagaimana cara agar sistem perakaran dalam pot bisa berkembang dengan baik sehingga dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Jawabannya adalah menentukan komposisi yang tepat pada media tanam yang digunakan. Di sini saya menggunakan campuran kompos, tanah kebun, dan sekam bakar dengan perbandingan 1:1:1. Lalu aduk dan campurkan bahan menjadi satu. Campuran media bisa disesuaikan dengan ketersediaan di sekitar kalian. Misalkan kompos diganti dengan pupuk kandang, tanah dengan pasir, sekam bakar dengan sekam mentah atau fermentasi, atau kokopit. Tidak ada media yang sempurna. Masing-masing bahan memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang terbaik adalah yang paling mudah kita dapatkan. Yang harus diperhatikan adalah yang pertama, media tanam mampu menopang tanaman secara kokoh, sehingga tanaman berdiri tegak dan tidak mudah roboh. Dengan demikian, kita harus memilih media tanam yang tidak mudah lapuk dan bisa tahan lama. Ini adalah sifat dari tanah. Lapisan tanah yang baik untuk dijadikan media tanam adalah lapisan bagian atas atau topsoil. Tanah lempung memiliki drainase yang kurang baik dan tanah berpasir tidak bisa menyimpan air namun memiliki aerasi yang baik. Media tanam yang baik harus bersifat gembur, tidak terlalu lempung, dan tidak terlalu berpasir. Yang kedua, media tanam memiliki sifat poros, sehingga mampu mengalirkan kelebihan air yang tidak dibutuhkan, jadi tanaman dapat terhindar dari rendaman air dan kelembapan yang tinggi. Dengan demikian, kita harus dapat membuat media tanam yang tidak padat dan memiliki rongga atau pori-pori, sehingga drainase dan aerasi pada media berjalan baik. Ini adalah sifat dari sekam, arang sekam, dan kokopit. Jika bisa, gunakan arang sekam sebagai campurannya. Arang sekam adalah pilihan terbaik karena selain meningkatkan kapasitas porosit tanah, arang sekam juga dapat meningkatkan daya ikat air, menetralisir keasaman tanah, menetralisir racun, menjadikan tanah gembur, dan kesuburan tanah yang baik karena dapat merangsang mikroba untuk tumbuh. Yang ketiga, media tanam harus memiliki unsur hara yang dibutuhkan tanaman, baik itu unsur hara makro maupun mikro.
sehingga kebutuhan tanaman akan nutrisi dapat terpenuhi. Ini didapat dari kompos, kascing, atau pupuk kandang. Jika akan mencampurkan bahan ini, maka pastikan jika bahan sudah matang. Karena kompos atau pupuk kandang yang belum matang berpotensi menyebarkan penyakit. Dan penguraian yang belum sempurna akan mengambil unsur hara dalam media tanam, sehingga akan terjadi perebutan unsur hara dengan tanaman. Selain itu, bahan organik ini dapat mengubah sifat tanah menjadi lebih baik. Itu kenapa mereka biasa disebut sebagai pembenah tanah. Kita bisa mendapatkan kompos dengan cara membeli jadi atau membuatnya sendiri. Cara tercepat membuat kompos secara mandiri adalah dengan menggunakan metode pengomposan panas. Penjelasan terkait ini dibahas pada pengomposan untuk pemula episode 3. Pastikan kalian tidak melewatkannya. Yang keempat, tanaman membutuhkan media yang bersih, sehat, dan tidak terkontaminasi jamur, virus, atau tercemar bahan kimia yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Dengan demikian, untuk mendapatkan media tanam yang sehat, bisa dilakukan dengan cara menjemur media tanam pada terik matahari selama 2-7 hari sebelum ditanami. Yang kelima, ciptakan lingkungan yang tepat dengan memilih wadah yang memiliki lubang drainase yang baik. Pot tersedia dalam berbagai warna, bentuk, dan ukuran. Tetapi pertimbangan yang paling penting adalah drainasenya. Pastikan wadah apapun yang kalian beli memiliki lubang kecil di bagian bawah agar akar tanaman tidak tenggelam. Lalu siapkan juga piringan kecil sebagai dasar pot. Saat ini banyak dijual sepasang pot dan dasarnya. Piringan ini diletakkan di bawah untuk menampung kelebihan air saat penyiraman, sehingga menghemat air dan menjaga kelembapannya saat musim kering. Lalu, menjaga lantai dari rembesan air media tanam yang coklat saat musim hujan, sehingga menambah kebersihan taman. Tetapi, saat hujan terus-menerus mengguyur, buang air secara rutin untuk mencegah jentik-jentik nyamuk berkembang biak di sana dan mencegah kelebihan kelembapan yang menyebabkan busuk akar. Yang keenam, pilih lokasi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jika tanaman membutuhkan sinar matahari penuh untuk pertumbuhan yang baik, maka letakkan pot di area terbuka dengan sinar matahari minimal 6 jam. Tanaman sayur yang berbuah seperti tomat, terong, kacang-kacangan, pare, timun, cabai, dan lain sebagainya, mereka membutuhkan sinar matahari penuh untuk pertumbuhannya. Lalu tanaman sayur yang diambil daunnya meletakkan di tempat yang teduh atau hanya terkena sinar matahari sebagian tidak menjadi masalah. Misalnya saja sawi, selada, kemangi, daun bawang, pokcoy, dan lain sebagainya. Selain mempersiapkan media tanam, wadah, dan lokasi pot, kita juga dapat melakukan pengomposan di dasar pot. Bahan lainnya yang saya siapkan adalah kulit pisang dan daun bambu kering sebagai lapisan dasar dalam pot. Membangun tumpukan bahan kompos di lapisan bawah sebelum meletakkan media tanam adalah cara termudah, tercepat, dan termurah untuk memulai pengomposan.
Agar bahan cepat terurai, maka langkah terbaik adalah menjadikannya potongan-potongan kecil terlebih dahulu. Saya menggunakan kulit pisang karena limbah ini mudah ditemukan di sekitar saya. Kita bisa menggantinya dengan bahan lain seperti sampah dapur atau kulit buah lainnya yang mudah ditemukan. Bahan kompos berikutnya adalah daun bambu kering. Sama halnya dengan kulit pisang, maka sesuaikan saja bahan dengan apa yang tersedia di sekitar kalian. Saat akan meletakkan ke dalam pot, lapisan pertama adalah daun bambu kering. Beri cukup tebal di dasar pot. Kemudian masukkan potongan kulit pisang atau sampah organik hijau. Perlu diketahui bahwa prinsip dasar pengomposan harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur nitrogen dan unsur karbon. Unsur nitrogen didapat dari sampah organik basah, sedangkan unsur karbon atau unsur coklat didapat dari daun kering, sekam, serbuk gergaji, rak telur, dan lain sebagainya. Tinggi tumpukan bahan kompos setidaknya 1/3 bagian dari tinggi pot. Kemudian tutupi tumpukan tersebut dengan media tanam yang telah disiapkan. Metode pengomposan yang terjadi adalah metode anaerob atau tertutup tanpa oksigen, di mana kita tidak melakukan pengadukan pada bahan kompos. Bahan akan terurai lebih lama. Dibutuhkan setidaknya 6 bulan sampai bahan menyerupai tanah. Tetapi, metode pengomposan di dasar pot ini tidak menyebabkan bau dan tidak mengundang lalat atau serangga lainnya. Ini akan bermanfaat untuk tanaman di musim berikutnya setelah tanaman pertama selesai masa kehidupannya. Di waktu berikutnya, tinggi media pada pot akan menyusut karena bahan kompos perlahan mulai terurai. Saat itu, tambahkan media tanam kembali di bagian atas agar akar mendapatkan tambahan tempat untuk tumbuh. Demikian informasi terkait menyiapkan media tanam dalam pot dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.